Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa UIN program doktor yang saya hormati, kesempatan ini kita akan bicara tentang desain riset atau seminar proposal disertasi yang pengampu mata kuliahnya adalah 3 orang, termasuk di dalamnya Profesor Fatimah. Dan selamat bergabung dengan mata kuliah ini, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus saudara tekuni dan saudara tempuh, sehingga diharapkan ini menjadi bekal Anda untuk menyelesaikan tugas akhir Anda berupa disertasi menjadi lebih cepat. Dan nanti akan saya tinggalkan ini kumpulan semua perkuliahan kita dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Harapan saya ini menjadi buku, menjadi pegangan Anda, sehingga pada waktunya nanti Anda tidak terlalu tergopoh-gopoh dalam mendalami atau mengikuti perkuliahan dengan sistem seperti ini. Nah, sistem ini merupakan sistem yang baru, dengan harapan saudara-saudara mampu mengikuti revolusi pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang lebih up to date, lebih baru. Ya. Saudara-saudara, kita mulai. Sebenarnya apa itu disertasi? Disertasi adalah tugas akhir pada program doktor yang merupakan hasil penelitian, diseminasi pemikiran. Bisa jadi itu merupakan temuan baru atau mengoreksi teori baru, teori yang sudah ada, atau merekonstruksi atau apapun namanya, namun bercirikan ada kebaruan yang hanya dimiliki oleh disertasi itu. Itu disertasi. Definisi yang lain Anda bisa lihat pada tempat-tempat lain atau sumber-sumber yang lain. Nah, sebelum sampai kepada disertasi, sebelum-sebelumnya Anda barangkali masih ingat, Anda pernah menulis skripsi waktu S1, S2 menulis tesis, yang terakhir nanti Anda dituntut menulis disertasi. Apa itu skripsi? Skripsi biasanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena untuk ilmu pengetahuan, untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Sehingga skripsi memang lebih banyak berkecenderungan deskriptif kualitatif. Toh kalaupun dia bersifat asosiatif, maka variabelnya biasanya cuma 2 saja ya. Maaf, saya sambil ngopi. Lalu yang kedua adalah tesis. Tesis 1 tingkat di atas skripsi. Tujuannya untuk mendeskripsikan suatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif, merumuskan hipotesis berdasarkan teori, dan menghasilkan jawaban dari hipotesis tersebut.
Jadi lebih maju lagi dia. Dia sudah menemukan fenomena. Kemudian dia mendeskrip, dia menguji hipotesis yang diajukan, dasar teori yang dia bangun untuk membangun hipotesis itu. Dan dia menghasilkan jawaban dari hipotesis yang dia ajukan. Itu minimal, standar minimal dari tesis. Untuk disertasi, satu tingkat lagi, level ketiga, adalah merupakan berpikir tingkat tinggi dari suatu temuan penelitian yang dilakukan, dan itu sering disebut novelty, jadi yang dimiliki hanya oleh disertasi itu saja. Apakah dia berupa pengujian hipotesis, menemukan teori baru, mengoreksi teori baru, atau merekonstruksi, mengcombine, sehingga menemukan kombinasi baru dari kombinasi-kombinasi yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu saya sering mengingatkan pada waktu bimbingan disertasi pada mahasiswa supaya jangan disertasi itu tesis yang ditebalkan. Mohon itu dicamkan ya. Bukan tesis yang ditebalkan, bukan. Tapi betul-betul rekonstruksi berpikir saudara, kuras untuk dituangkan. Ini disertasi. Nah, di Indonesia, saudara-saudara, untuk melihat bagaimana alur dari tingkatan tuntutan keilmuan yang berpuncak pada disertasi, itu kita kenal dengan KKNI. Nah, Anda saya kira sudah paham itu apa KKNI. Kalau nggak paham ya buka itu di Google. Ya. Nah, di sini akan ada pembedaan antara doktor terapan dengan doktor akademik. Doktor akademik itu jelas S1, S2, S3 jenjangnya. Kalau terapan dimulai dari diploma 1, diploma 2, itu yang merupakan operator, kemudian dia naik kepada diploma 4, itu yang secara sarjana, kemudian dia melanjutkan kepada S2, S3 terapan. Itu idealnya ya, idealnya yang di Indonesia digariskan seperti itu. Walaupun kenyataan di lapangan, ya, kita lihat nanti bagaimana. Nah, mengapa kita harus menyusun itu? Mengapa kita didorong ke sana? Ya, karena, saudara-saudara, di tengah masyarakat kita itu masih mendewakan pendidikan daripada keterampilan. Satu contoh, barangkali juga Anda merasakan itu. Kalau ada anak-anak Anda atau saudara Anda, ada temannya datang, Anda akan tanya, sekolahnya di mana itu? Belum pendidikannya, Anda tanya. Itu menjadi semacam latah sosial tingkat pendidikan. Kemudian kita tanya, profesinya apa? Udah itu. Baru, profesinya apa? Jabatannya apa? Terakhir penghasilannya berapa? Itu semacam lingkaran setan yang hidup di mindset masyarakat kita. Ya.
Karena itu akan langsung menimbulkan strata maya di otaknya. Ini pegawai negeri, ini pegawai swasta, ini apa. Itu sekolah juga gitu. SMA, kalau ada sarjana itu lebih bagus daripada SMA, tapi sarjana nganggur. Kalau SMA kerja, itu nggak pernah dilihat oleh mereka. Ini potret buram, ya, kalau saya sebut, pada masyarakat kita. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, oleh sebab itu, negara sudah menyusun suatu penetapan atau strategi penetapan jenis strata pendidikan tinggi ke depan itu seperti apa melalui KKNI tadi, level tadi KKNI tadi. Ada susunan seperti itu. Jadi kalau maunya diploma 1 itu ya level 3, diploma 2 level 4, diploma 3 itu level 5. Diploma 4 itu setara dengan S1 itu level 6. Profesi itu level 7. Nanti ketemu nanti bagaimana di pendidikan kedokteran. Nanti Anda akan saya contohkan, itu kelihatan sekali. Dan S1, S2 tadi yang saya sebut di sebelumnya ada terapan dan ada akademik. Itu idealnya, rumah ideal. Yang paling mencolok yang sekarang sudah diterapkan itu di kedokteran. Sarjana kedokteran S1-nya itu SK untuk dia menjadi dokter, mendapat brevet dokter, dia harus ikut pendidikan 1 tahun lagi yang disebut dengan koas. Itu program profesi. Nah, sekarang sarjana teknik ST, sarjana teknik untuk menjadi insinyur itu juga harus ikut pendidikan profesi keinsinyuran. Sudah mulai. 2 atau 3 tahun yang lalu itu sudah mulai, dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada doktor terapan, ada doktor akademik. Nah, itu level 8, level 9 itu untuk pasca S2 dan S3. Ada yang mana? Itu yang di 9. Maka tuntutannya juga harus 9. Oleh sebab itu, nah ini Anda akan lihat di situ. Anda pada puncak paralon KKNI yang paling atas. Sedangkan spesialis itu 8, profesi itu juga di 7. Nah, itu spesialis itu sama dengan S2. Walaupun ada super spesialis, sekarang diekuivalenkan dengan S3. Itu super spesialis. Bedah otak, tapi khusus torak. Itu super spesialis. Itu ada yang menyamakan dengan S3. Atau dia di spesialis, tapi kalau untuk dokter dia hanya mengambil beberapa kredit saja dia sudah dokter. Ini tergantung dari bagaimana lembaga penyelenggara pendidikan itu. Selanjutnya kita kembali, apa kewajiban mahasiswa? Kewajiban mahasiswa dalam hal publikasi untuk meneguhkan S2 S3-nya itu sudah diatur oleh pemerintah dengan peraturan nomor 49 tahun 2014. Kalau magister itu makalahnya atau hasil temuannya harus dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional yang bereputasi. Ini saya sudah terapkan di bimbingan saya. Di S2, bimbingan saya boleh melakukan ujian S2 kalau jurnalnya sudah terbit di jurnal internasional, walaupun tidak Scopus, tapi terindeks dia. Nah, kalau S3 itu wajib. Jadi mohon maaf, saya jangan dipilih untuk menjadi promotor, karena tuntutan saya seperti itu. Kalau Anda nggak siap, lebih baik nggak usah milih saya. Karena saya menuntut Anda untuk paling tidak punya 2 jurnal internasional yang terindeks
syukur-syukur Scopus. Paling tidak harus di Q2 atau syukur-syukur di Q1. Ya, bolehlah itu. Ya. Nah, bagaimana dengan magister terapan? Magister terapan temuannya harus bisa dipublish ke publik. Contohnya melalui pameran, melalui kegiatan-kegiatan ya, keilmiah. Nah, sama dengan dokternya yang terapan juga begitu. Menemukan sesuatu, dia publish melalui semacam roadshow dipresentasikan, ditampilkan dan lain sebagainya. Itu dokter terapan. Nah, sekarang kita merunut berpikir, kita turunkan lagi. Nah, berpikirnya disertasi itu, saudara-saudara, mesti didahului pemikiran ilmiah disertasi itu oleh pendahuluan, kemudian landasan teori, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan cara. Saya ceritakan secara umum. Pendahuluan itu isinya apa? Pendahuluan itu adalah berisi tentang problema, kesenjangan, dasolon atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, yang itu merupakan core persoalan dari disertasi itu. Di sana ditampilkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi keilmuan, saudara. Jadi kalau Anda masuk di UIN, ya keuinannya Anda itu di ontologi itu. Ini ada konsekuensi, saudara-saudara. Di landasan teori, di UIN harus ya, didasari oleh landasan teologis terlebih dahulu. Sekali lagi saya ingatkan, landasan teori di UIN itu harus dilandasi oleh landasan teologis. Itu bedanya dengan disertasi yang lain. Contoh landasan teologis, Anda mengutip ayat Al-Quran, Anda mengutip hadis sebagai dasar rekonstruksi berpikir, itu disebut landasan teologis. Yang itu merupakan kekhasan dari UIN. Nah, kemudian dilanjutkan dengan cara pembuktiannya metodologi. Kalau Anda menggunakan kualitatif, Anda harus menyebutkan responden Anda siapa, bagaimana mendapatkan responden itu, siapa-siapa, jelas dan gamblang. Kalau kuantitatif, populasi saudara siapa, sampelnya bagaimana mengeluarkan, pakai cara apa, itu harus jelas. Nah, hasil penelitian akan bermakna jika ada diskusi dengan pembahasan yang nantinya pada kesimpulan. Oleh sebab itu, ini merupakan satu garis lurus. Permasalahan penelitian, tujuan penelitian, ya, tolong ingat, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, ya, hasil penelitian dan kesimpulan penelitian. Kalau ada hipotesis penelitian, itu satu garis lurus. Sekali lagi saya ingatkan, masalah penelitian, tujuan penelitian, ya, dan hipotesis penelitian, diskusi penelitian, dan hasil penelitian itu merupakan satu garis lurus yang linier. Jadi jangan tujuannya A, Anda membahasnya B, kesimpulannya C. Itu bukan penelitian ilmiah. Bukan penelitian ilmiah. Lalu implikasi penelitiannya apa? Nah, ini menjadi novelty saudara. Di situ kelihatan bahwa saudara memang betul-betul menguasai apa yang menjadi dasar pemikiran dari disertasi saudara. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan sekali lagi, tolong diperhatikan sisi-sisi ini pada waktu Anda menulis disertasi. Jadi saya harapkan saudara menulis itu dengan benar dan tepat sasaran. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan satu statement dari
kuliah pertama ini berkaitan dengan penelitian ini. Objek memunculkan fenomena A, orang lain melihat, dia menafsirkan menjadi berbeda. Hati-hati di dalam penelitian. Ada seorang kakek dengan nenek sedang makan pizza bersama. Si nenek duduk menanti sang kakek lagi makan lahap. Ada anak muda dari sudut sana memandang dari jauh. Mesra sekali nenek itu. Hebat sekali pasangan itu, mesra sekali. Nenek sudah kakek nenek bersedia menunggu sekali. Cintanya luar biasa itu. Karena fenomenanya begitu. Si anak muda tadi penasaran. Tanya sama nenek, "Nek, apa yang bisa saya bantu supaya nenek bisa makan bersama dengan kakek?" "Oh, enggak usah, Cu. Saya akan tunggu kakek." Si anak muda tanya, "Apa nenek lakukan seperti ini sudah lama seperti itu?" "Enggak, baru beberapa bulan ini terakhir." "Loh, sebelumnya kenapa?" "Enggak, Cu, karena semenjak gigi palsu nenek ini hilang, kami setiap makan gantian, jadi sekarang kakek duluan makan, habis dia nanti saya pinjam gigi palsunya, saya cuci, saya pasang, baru saya bisa makan." Anak muda tertawa. Berarti apa yang dia gambarkan dengan fenomena yang muncul itu berbeda. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.